Suatu ketika, beliau sedang ada di tempat publik. Beliau lagi menikmati suasana pada saat itu. Tiba-tiba ada penjamret. Dan penjamret itu menjamret imamahnya Imam Nawawi. Imamah itu peci kalau kita lah. Jadi imamahnya Imam Nawawi, pecinya Imam Nawawi dijamret. Karena pencopetnya nggak tahu siapa yang dia jambret. Ulama besar, ulama karismatik. Begitu pecinya Imam Nawawi dijamret, penjamretnya lari. Coba kita sejenak berpikir kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita ada di posisi Imam Nawawi. Antum berada di posisi Imam Nawawi. Barang antum dijamret. Apa yang antum lakukan? Antum lari mengejar penjamret apa enggak? Yang bilang iya cuma 3. Yang lain? Jangan jaim udah, apa adanya aja, apa adanya. Nggak apa-apa, bukan aib kok. Ngejar tuh penjamret apa enggak? Kejar. Dan Imam Nawawi pun juga kejar. Sama. Anda pikir beda. Anda pikir Imam Nawawi makomnya tuh langsung zikir, langsung sujud, langsung baca ayat kursi. Ternyata ngejar juga Ustaz ya. Iya, Imam Nawawi juga kejar. Ya masa dibacain ayat kursi, itu mah mau ruqyah. Ini penjamret gitu loh. Imam Nawawi juga ngejar. Lalu ketika kita kejar tuh penjamret, kira-kira kita ngejarnya sambil mingkem atau sambil mengucapkan sesuatu? Teriak. Dan ternyata Imam Nawawi juga teriak. Gitu loh. Bayangkan seorang ulama besar, syekh, wibawa, lari kencang-kencang, di jenggotan misalnya begitu pakai jubah, sambil teriak-teriak. Imam Nawawi juga teriak-teriak loh. Pertanyaan saya, apa yang antum teriakkan? Kok maling? Ini jambret tuh, masih maling aja. Ini jambret bukan maling. Jambret. Itu peci gua tuh, peci gua. Tolong gitu ya. Nah ini yang membedakan antum dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan malak tukaha kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu? Saya terima nikahnya. Shock loh bener. Kok saya terima nikahnya itu loh. Antum udah married? Udah, kemarin? Bukan. Qul qabil itu bukan saya terima nikahnya. Qul qabil itu artinya saya terima. Ada yang tahu nggak maknanya apa sih? Diambil, lalu Imam Nawawi mengatakan qul qabiltu. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Itu Ustaz. Silakan berdiri. Terangin secara ilmiah ya. Terangin secara ilmiah. Ada hadiahnya Ustaz? Ada. Silakan. Siapa namanya? Nanya antum kan panitianya. Kenapa antum nanya ana? Masa ana udah ngisi suruh kasih hadiah lagi? Antum panitianya, coba, harus modal. Ya coba antum. Ilmiah ya, ilmiah. Itu ada, silakan. Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Imam Nawawi kejar penjamret dan mengatakan kul qabiltu? Karena di dalam mazhab Syafi'i, dalam serah terima barang memberikan hadiah harus ada semacam pernyataan saya menerima dan saya telah ikhlas memberikan gitu. Dari pemberi saya ikhlas memberikan, dari yang menerima saya menerima. Masya Allah. Antum madhab Syafi'i? Aku dengar dari kajian Ustadz Nuzul. Iya, jangan bocorin. Benar.
Tutup ya Pan, tutup Pan. Udah pada tahu semua. Iya ini antum hargai ana dong, pura-pura nggak tahu. Iya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan fikih Syafi'iyah dalam bab hibah. Dan perlu kita catat dalam mazhab Syafi'i, mereka membedakan antara hibah dengan hadiah. Kita nggak usah bahas itu dulu, itu pembahasannya lain. Dalam bab hibah, rukun hibah dalam mazhab Syafi'iyah, antum bisa cek dalam Rodotul Talibin, salah satu buku rujukan di dalam mazhab Syafi'iyah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sendiri yang nulis buku ini. Dan ini buku rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Bahwa rukun hibah itu harus ada ijab qabul secara lafaz. Jadi hibah, pemberian, itu harus ada ijab qabul secara lafaz. Yang ngasih mengatakan saya kasih, yang dikasih mengatakan saya terima, nggak pakai nikahnya. Jadi saya terima, saya terima, ijab qabul. Nah, karena dan tentu saja ini masalah khilaf ya, ini masalah khilaf. Jadi antum nggak usah khawatir, misalnya antum sering ngasih orang nggak pakai lafaz seperti itu, ini masalah khilaf dan itu mazhab Syafi'iyah. Jadi Imam Nawawi, karena beliau meyakini pendapat itu yang paling rajih, maka ketika peci beliau dijamret, detik itu juga beliau ingin halalkan, beliau ingin berikan free, gratis. Beliau tidak mau orang tersebut ditanya oleh Allah pada hari kiamat karena telah menjamret pecinya. Dia nggak mau orang itu diazab di dalam kubur. Dia nggak mau orang tersebut diazab di dalam api neraka, cuman gara-gara menjamret pecinya. Tapi gimana cara menghalalkan? Sedangkan tuh orang udah lari duluan. Sedangkan dalam hibah harus ada ijab qabul secara lafaz. Maka mau nggak mau beliau lari gitu loh. Udah nggak jaim lagi, udah lari. Dan larinya teriak-teriak kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu. Tapi penjamretnya nggak merespon. Penjamretnya terus lari. Karena kata para ulama penjamretnya tidak ngerti mazhab Syafi'i. Inilah masalahnya kalau penjamret itu nggak ngaji hadirin. Coba kalau dia ngaji, kan nggak perlu lari. Oh udah dihalalkan, tinggal terima apa? Bukan terima nikahnya ya, saya jadi masuk ke alam bawah sadar saya. Saya terima tuh peci, selesai masalah, selesai. Tapi karena dia nggak ngerti, antum bingung kan gitu. Coba antum di dalam posisi penjamret, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar fikih, terus antum jamret peci ulama, terus tiba-tiba di belakang mengatakan kul qabiltu, kul qabiltu, qabil kul. Kira-kira di belakang benak antum apa? Ini gila ya kan gitu kan. Kenapa kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu? Dan dia nggak tahu, dia kabur aja. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bottom line-nya adalah lihat bagaimana kebeningan hati para ulama. Kebeningan hati Imam Nawawi. Beliau langsung ingin halalkan. Dan yang menarik, apa yang baru saja kita dengar, itu bukan hanya dialami oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam beberapa buku fikih, salah satu buku fikih, ini pun juga dialami oleh salah satu ulama mazhab Syafi'i juga, Ibn Abdissalam. Persis kejadiannya seperti ini. Dijamret, kabur, dia pengen halalkan langsung, tapi itu penjamret keburu kabur sehingga nggak bisa ijab qabul secara lafaz, akhirnya dikejar sama Ibn Abdissalam rahimahullahu taala. Allahu akbar. Siapa yang bisa seperti itu rekan-rekan sekalian? Subhanallah.